kita semua. Selamat malam, shalom juga Pak Pendeta. Puji Tuhan, terima kasih Pak John, Dr. John yang sudah dengan setia juga bersama-sama dengan kita saat ini, dan kita semua umat Tuhan yang ada, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tetapi sebagaimana janji saya untuk kembali kita membahas akan pelajaran yang sudah saudara baca setiap hari di dalam saat ini sudah masuk di kitab Samuel. Namun pada malam hari ini saya minta untuk melanjutkan akan pembahasan kita yang tertinggal sehubungan dengan kitab Hakim-Hakim dan kitab Rut. Seingat saya, Hakim-Hakim yang akan kita bahas tinggal dari kitab Hakim-Hakim pasal 19 sampai kitab Rut keseluruhan. Rut sampai pasal 4. Dan di Hakim-Hakim pasal 19 kita tahu sehubungan dengan perbuatan noda di Gibea yang dilakukan. Saya tidak akan banyak membahas di dalam cerita-cerita ini, karena saya percaya kita sudah baca semuanya ya. Namun saya hanya memberikan sedikit pandangan-pandangan yang mungkin beberapa dari kita tidak memperhatikan, atau ada yang sudah memperhatikan tapi kurang mengerti, seperti perbuatan noda di Gibea yang terjadi kepada seorang Lewi ya. Dia akhirnya gundiknya dia mutilasi. Ini cerita pertama dalam Alkitab mengenai cerita mutilasi, di mana dia kirimkan penggalan tubuh dari wanita ini ke seluruh suku Israel untuk mengajak mereka berperang. Dan kalau saudara baca ini, kok kenapa ini menjadi kisah seperti, memang kisah menyeramkan. Tetapi semua dalam cerita Hakim-Hakim kita perlu tahu bahwa intinya sama seperti yang saya sudah katakan yang lalu. Kitab Hakim-Hakim ini menceritakan mengenai bangsa yang tegar tengkuk, di mana pertobatan mereka ada siklusnya ya. Mereka bertobat dan mereka datang pada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka, dan ketika Tuhan memberkati mereka, mereka kembali murtad dan menyembah berhala, dan mereka mendapatkan akibat dari kemurtatan itu, dan mereka berseru lagi kepada Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab, Tuhan memulihkan mereka, dan siklus ini terjadi terus. Dan dasar di dalam konteks Hakim-Hakim semuanya seperti yang diungkapkan dalam Hakim-Hakim pasal 21 ayat yang ke-25. Hakim-Hakim 21 ayat 25 dia katakan bahwa pada zaman itu, artinya pada zaman Hakim-Hakim ini, tidak ada raja di antara orang Israel, tetapi setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Coba perhatikan konteks di dalam cerita Hakim-Hakim. Lebih umumnya, pada umumnya orang-orang yang hidup di masa itu, mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka pandang baik. Jadi sebenarnya dengan kata lain, di dalam masa ini mereka lebih cenderung untuk mengabaikan hukum. Apa saja yang mereka anggap baik, itu yang mereka lakukan. Makanya seperti yang siklus yang sudah saya paparkan waktu pertama dalam ungkapan kitab Hakim-Hakim ini, siklusnya tetap sama, putarannya tetap sama. Tetapi akhirnya dari putaran siklus ini kita melihat bagaimana Allah itu ya, dia kasih dan adil, di mana setiap dosa semerah apapun atau separah apapun yang kelihatannya tidak dapat diampuni, dia mampu mengampuni, malah memulihkan. Jadi dengan kata lain, sebenarnya di dalam cerita ini kita dapati Allah itu bukan tidak sanggup mengampuni dosa,
tetapi kecenderungan manusia yang berdosa yang tidak terlepas dari kondisi kita ya. Dan Allah tetap bekerja untuk pemulihan ini. Saudara, saya membayangkan ibaratnya kita ini penyakit kanker ya, yang perlu proses yang panjang untuk kembali pulih. Kadang-kadang kita begitu sudah enak, saya lihat ya pengalaman dari saudara-saudara kita yang kena kanker. Kadang-kadang mereka sakit, kalau dia kankernya lagi akut, dia sakit, sudah stadium berapapun itu, dan begitu dapat obatnya, mereka tenang sejenak, mereka rasa enak sejenak, dan tiba-tiba kembali lagi. Dan sepertinya dosa ini sifatnya seperti itu di dalam kehidupan kita. Tuhan coba untuk berikan medicine, berikan obatnya, jalan keluar, dan nyaman sesaat, tetapi kembali lagi sakit. Dan sebenarnya dalam hal ini kita sudah, seperti yang saya bahas yang lalu, Tuhan sebenarnya dalam hal ini Tuhan yang sangat bergumul, dan Dia yang sakit melihat kondisi kita. Jadi itu penyampaian sekilas dari kitab Hakim-Hakim yang boleh saya ambil rangkum keseluruhan, yang tidak saya bahas per kata atau per ayat. Namun mari kita datang kepada kitab Rut. Nah, di dalam kitab Rut, kita mulai dari Rut pasal 1. Saya senang untuk kita lebih fokus kepada kitab Rut pada malam hari ini, karena melihat kitab Hakim-Hakim tidak terlalu banyak dia punya pembahasan, tetapi dengan kata lain, kalau saudara pun ingin bertanya, kita boleh diskusi sebentar sehubungan dengan apa yang terjadi di bangsa ini. Tapi bagi saya ini sudah tidak lagi menjadi pokok persoalan yang utama, karena kita sudah melihat keseluruhan bagaimana ciri khas dari bangsa ini, dan mengapa itu ditulis, oleh karena Tuhan memfokuskan kepada kasih Allah itu. Bagaimana anugerah Allah bekerja di dalam kondisi manusia yang serba buruk seperti itu. Jadi kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, dengan kata lain, sebenarnya tidak berbeda dengan kita dalam mengalami kehidupan kita setiap saat ya. Tidak ada yang baru yang kita boleh katakan, oh ini hanya saya yang alami. Tidak. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim, apa yang kita alami hari ini sudah dialami mereka, namun itu menjadi pengalaman bagi kita semua. Baik, dalam Rut pasal 1 dia katakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi ceritanya ini, seorang yang bernama Elimelek yang memiliki istri, dan mereka pergi, istrinya bernama Naomi, dan mereka punya dua orang anak di sini. Yang pertama namanya Mahlon, dan yang kedua namanya Kilion. Dalam kisah ini mereka keluar dari Bethlehem. Saudara tahu arti Bethlehem? Pusat roti sebenarnya. Ini dengan kata lain, dari kata Bethlehem ini tempat di mana pembuatan roti itu jadi. Jadi dengan kata lain, tidak mungkin orang bisa meninggalkan pusat makanan. Sebenarnya kalau kita bayangkan seperti itulah ya. Tetapi kenyataannya sesuai dengan informasi ayat ini bahwa terjadi kelaparan di sana. Dan akhirnya mereka tinggalkan tempat itu. Mereka menetap sebagai orang asing di tanah Moab. Mereka jual semua harta mereka dan mereka meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab. Yang sebenarnya kita tahu bahwa Moab ini adalah tempat orang kafir. Jadi sebenarnya ini bukan bagian dari Israel. Dan mereka pergi ke Moab, si Elimelek bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya
yang Mahlon dan Kileon. Begitu mereka menetap di sana, kemudian matilah Elimelek. Jadi Elimelek meninggal, sehingga Naomi perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Dan kedua anaknya ini menikah. Mereka mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi ada kurang lebih 10 tahun mereka diam di tanah Moab. Sesudah mereka keluar dari Bethlehem. Dan sudah meninggal si Elimelek. Saudara, coba kita mulai bayangkan ya. Saya kalau kita belajar firman, kita mulai berimajinasi. Nah, yang uniknya di sini, sebentar ya. Sebentar saya ada ambil itu. Ya, terima kasih. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Ulangan, mari buka dengan saya. Sebenarnya Tuhan punya aturan sehubungan dengan orang Moab ya, supaya kita lebih terbuka melihat kondisi ini. Ini aturannya Tuhan sehubungan dengan bangsa Israel terhadap orang Moab. Buka dengan saya di dalam kitab Ulangan. Coba tolong baca Ulangan pasal 23 ayat yang ketiga. Ulangan 23 ayatnya yang ketiga. Ulangan 23 ayat 3 ya, Pendeta ya? Iya. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, terima kasih. Bayangkan Tuhan tidak izinkan orang Moab masuk sebagai jemaat. Tapi unik dalam cerita ini, Ruth ini orang Moab, tapi dia masuk di dalam kitab-kitab Israel. Jadi ini adalah sebenarnya satu kisah menceritakan bagaimana anugerah Allah terhadap orang kafir. Yang sebenarnya Tuhan sendiri buat aturan. Jadi kita akan berpikir, apakah Tuhan ini tidak pasti dia punya peraturan. Kelihatannya. Ya kan? Tetapi kalau kita hanya bersandar di dalam konteks Ulangan pasal 23, kita harus mengerti alasan mengapa Tuhan tidak mengizinkan orang Moab. Dan yang kedua, di dalam konsep keselamatan, Tuhan sendiri ungkapkan dalam kitab Yeskiel bahwa yang akan diselamatkan mereka yang bertobat. Nah, dalam kisah ini unik. Sekarang, anak-anak dari Elimelek dan Naomi, mereka ambil perempuan Moab. Kalau kita lihat dengan kasat mata, ini keluarga ini pengkhianat bangsa ini. Pengkhianat Tuhan. Melanggar hukum, betul tidak? Kalau kita di posisi mereka, apa yang akan katakan kepada mereka? Mereka ini orang-orang yang pelanggar hukum. Tuhan sudah larang, kenapa mereka buat? Saudara lihat itu? Kita lanjut dulu ceritanya. Jadi mereka ambil orang Moab, yang satu namanya Orpa, yang kedua itu namanya Ruth. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kileon.
Sehingga perempuan itu kehilangan 2 anaknya dan suaminya. Si Naomi sekarang tinggal sendirian. Sebenarnya kalau kita lebih adil ya, lebih tepat kitab ini diganti dengan kitab Naomi, bukan kitab Rut. Tapi unik, para rabi-rabi Yahudi, mereka angkat kisah ini menjadi kitab Rut, bukan kitab kisah Naomi. Siapa Rut? Seorang kafir dari tanah Moab. Yang Tuhan sendiri atur tidak boleh mereka masuk jemaat Tuhan. Tapi kalau kita telusuri lebih lanjut, Yesus lahir dari keturunan Rut. Daud lahir dari keturunan Rut. Jadi si Rut ini moyangnya Daud. Ini hebat. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja ya, di luar dugaan kita. Ini orang kafir loh. Tapi Tuhan bisa gunakan mereka. Betapa besar pengampunan. Tuhan tidak pandang kafir, dia tidak pandang bulu. Tapi siapa yang mau bertobat, dia akan pulihkan. Dia hak dari semua itu. Kehilangan suami, kehilangan anak, ini sangat menyedihkan bagi Naomi. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab dia daerah Moab yang mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sekarang dia akan pulang ke Bethlehem, ke tanah Yehuda, karena dia dengar sudah berhenti kelaparannya. Sebenarnya dia dengar itu karena kondisi perekonomiannya sudah rusak. Pilar-pilar rumah tangganya sudah tidak ada. Bagi orang timur, pilar rumah tangga itu adalah laki-laki. Suami sudah tidak ada, kedua anak laki-lakinya juga sudah tidak ada. Akhirnya apa yang dia harus lakukan? Dia harus pulang. Dan menurut informasi firman Tuhan ini, dia katakan bahwa karena sudah dengar, sudah tidak ada kelaparan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepada aku." Saudara lihat, seorang ibu yang membesarkan anak-anak dengan takut akan Tuhan, menantu mereka pun akan mencintai ibu itu. Di dalam kisah ini, Naomi ini seorang pendoa. Dia mendoakan anak-anaknya, dia mendoakan suaminya, malah dia mendoakan menantu-menantunya. Ini seorang Naomi. Dan perhatikan ungkapan dari para menantunya ini kepadanya. Ketika dia mendoakan mereka, bukan hanya mendoakan, dia katakan, "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Dia minta supaya mereka cari suami yang baru. Dan selesai itu dia ditulis di sana, lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras. Dari cerita ini kita kenal karakter rumah tangga ini. Artinya Naomi ini dan keluarga, anak-anak maupun suami, mantan suaminya yang sudah meninggal, sebelum mereka suami meninggal dan anaknya, kelihatan rumah tangga ini adalah rumah tangga yang harmonis, betul tidak? Berapa di antara kita berpikir rumah tangga kita sudah harmonis, kok Tuhan nggak pernah perhatikan kita? Ada saja datang masalah kepada kita. Rumah tangga sudah baik, Tuhan, kenapa sepertinya kamu meninggalkan saya? Saudara, belajar dari Naomi. Ini satu keluarga yang setia. Walaupun kesan awal, kelihatan mereka kurang setia. Karena kenapa? Mereka mengambil anak orang Moab. Yang Tuhan larang. Seringkali kita suka judge the book by the cover.
menghakimi satu buku dari covernya atau pembungkusnya. Kita sering melakukan hal itu dengan orang lain. Seolah orang lain nggak layak, dia pelanggar hukum. Tetapi kita tidak bisa melihat kedalaman kehidupan mereka. Tapi Allah tahu siapa mereka. Makanya cerita ini dimuat mengungkapkan karakteristik dari rumah tangga ini. Yang mungkin kelemahan mereka, iya mereka ambil ke perempuan Moab. Tetapi ingat, sampai perempuan Moab bisa bertobat di tengah-tengah keluarga mereka. Ini orang kafir, sampai Rut sendiri, lihat ungkapan Rut, dia katakan, waktu dia bilang, pulanglah Rut, buat apa kamu dengan saya? Dan ungkapan Rut ini yang menjadi meterai di dalam kitab Rut ini. Itulah mengapa kitab ini tidak disebut lagi kitab Naomi. Sebenarnya kita kalau ikut deal-dealnya, adilnya, lebih tepat kita sebut ini kitab Naomi. Karena ungkapan cerita ini dimulai dengan cerita Naomi. Perhatikan ungkapan Rut di ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu bangsaku, Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, ungkapan seorang Moab kepada ibu janda dari Israel. Orang Moab dengan Israel tidak bertemu dari dulu, makanya Tuhan larang jangan sampai mereka bertemu. Kenapa? Ingat peristiwa waktu orang Israel mau minta permisi, kami mau perjalanan menuju Kanaan, boleh kami lewat di tanah kalian? Kalau ada apa-apa kami makan, kami bayar. Dan yang dibuat tentara Moab, mereka berbaris, hendak mau membunuh bangsa ini. Itu mengapa sampai Tuhan katakan jangan sampai mereka masuk jemaat. Tetapi di balik itu, berkat untuk orang Moab itu ada. Mengapa? Karena pegunungan Moab, orang-orang Moab ini keturunan Esau. Nah, Moab keturunan Esau. Jadi layaklah mereka untuk mendapatkan hak-hak dari keturunan umat-umat Tuhan. Moab, bukan Esau maksudnya saya tadi, keturunan siapa namanya? Lot, bukan Esau, minta maaf. Keturunannya Lot. Coba saudara buka dalam Kejadian pasal 19. Tolong buka dengan saya. Kejadian 19 ayat 36 dan 37. Cabut kulkas. Ada yang bisa baca? Kejadian 19 ayat 37, 36 dan 37. Saya baca Pak Pendeta. Silakan. Kejadian 19 ayat 36 dan 37. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab
yang sekarang. Terima kasih. Jadi jelas ya. Moab, keturunan Lot. Nah, kita berikut. Di cerita ini, Ruth akhirnya diangkat sumpah. Dia mau mengambil bagian dari orang Israel. Dia akui Allah Israel karena dia melihat kebaikan ibu ini, si Naomi. Makanya saya katakan tadi, kalau kita analisa cerita ini adalah keluarga yang baik. Sistem penginjilan mereka begitu bagus. Perhatian yang mereka ungkapkan, ini pelajaran bagi kita semua, umat Tuhan. Yang berumah tangga sekalipun. Yang sudah memiliki menantu di rumah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menantu kita memperlakukan kita. Karena itu refleksi dari bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Demikian Naomi, bayangkan orang kafir bisa dibuat bertobat karena kehangatan kasih yang tidak terbatas, yang tidak hitung-hitung, dia mengalir begitu saja kepada menantu-menantunya ini. Dalam catatan ini sampai dia mencium mereka, berpeluk-pelukan mereka, saling meninggalkan satu dengan yang lain, pesan-pesan dan kesan. Saudara lihat, dan akhir dari cerita ini, Ruth mengambil keputusan sebagai seorang Moab untuk meninggalkan Allahnya, meninggalkan budayanya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan bangsanya untuk datang kepada Tuhan. Jadi Ruth ini sama ceritanya dengan si perempuan yang di Yeriko ini. Perempuan yang di Yeriko ini, dia juga melakukan hal yang sama. Dia meninggalkan Allahnya dan mengakui Allah Israel. Dia menyembunyikan dua mata-mata untuk melindungi umat Tuhan. Demikian gambaran Alkitab sehubungan dengan pertobatan. Saudara, kalau bertobat, jangan setengah-setengah. Pertobatan itu sepenuhnya. Waktu Ruth menyatakan, Allahmu Allahku, dia sudah dengan kokoh mempercayai Allah dari Naomi. Dia sudah meninggalkan Allahnya sendiri. Dia sudah tidak percaya dengan Allahnya sendiri. Demikian kita umat Tuhan di dalam konsep yang Tuhan tanamkan dalam cerita yang sederhana ini. Kalau kita lihat secara ini seperti sederhana. Tapi konsep yang ditanamkan di sini adalah konsep pertobatan. Kalau kita bertobat dengan meninggalkan ilah-ilah kita, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan, kita tinggalkan. Ini yang kita kenal dengan penyangkalan diri. Sangkal dirimu bahwa engkau bukan penyembah ilah itu. Saudara, ilah ini kalau di dalam bahasa Inggris kan seperti famous, fans, sesuatu yang dia senangi, itu ilah namanya. Kita menyenangi pakaian kita melebihi menyenangi Tuhan, kita jadikan pakaian itu ilah. Di dalam pertobatan, kita harus berani meninggalkan semua ilah-ilah yang ada dalam hidup kita. Kita perlu meninggalkan itu. Hadapkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Makanya waktu Ruth katakan kepada Naomi, Allahmu Allahku, di mana engkau mati, ini sumpah yang dia angkat di hadapan Tuhan, di hadapan Naomi.
Dan akhirnya Naomi tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Naomi menerima dia untuk hidup dengan Naomi. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Menyerah si Naomi. Karena orang ini betul-betul mau meninggalkan Tuhannya, meninggalkan bangsanya, meninggalkan sanak saudaranya. Saudara, panggilan untuk bertobat berani meninggalkan keluarga. Banyak orang sulit bertobat karena dia katakan, aduh ayah saya, dia sudah hidup di sini, dia sudah kebiasaan ini, jadi saya juga sudah ikut kebiasaannya, saya sulit untuk meninggalkan dia, nanti dia marah, dia malu. Tapi belajar dari Naomi, pertobatan dia kalau ikut Tuhan, dia tidak pandang keluarga. Bukan kita diajak untuk menjadi pemberontak terhadap orang tua. Bukan kita diajak untuk menjadi pemberontak terhadap keluarga kita. Tetapi di sini kita diajak untuk menyatakan prinsip yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Dosa adalah dosa. Amin. Ini Naomi nyatakan di hadapan Rut akan nyatakan di hadapan Naomi. Dan akhirnya Naomi tidak dapat berbuat apa-apa. Dan berjalanlah kedua-duanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Saudara lihat, karena bagi bangsa Israel, kalau kita keluar, mereka keluar dari tanah mereka. Dan mendengar anak-anak mereka sudah kawin dengan orang kafir, ini sudah bukan lagi keluarga kita. Saudara, sebenarnya Naomi dalam cerita ini, dia lebih pahit ceritanya. Makanya jangan heran ketika Naomi, waktu mereka tanyakan, Naomi kah itu? Lihat pernyataannya. Dia katakan, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Mengapa? Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Ingat, Mara artinya pahit. Sama dengan Musa waktu melemparkan kayu di air di Mara, terjadi di Mara, itu air pahit kan? Dan Tuhan bilang taruh kayu tongkat itu, dan itu akan menjadi manis. Sehingga nama itu disebut, tempat itu disebut Mara. Karena mengapa? Di sana ada air pahit. Makanya Naomi menggunakan bahasa yang sama, bahasa Ibrani. Dia katakan, jangan panggil lagi aku Naomi. Pertanyaan, mengapa dia melarang mereka memanggil namanya Naomi? Apa alasan mengapa dia tidak boleh dipanggil Naomi, tapi harus dipanggil Mara? Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, untuk kata Naomi, itu artinya datang dari kata Naomi, itu artinya yang disukai, yang disenangi, yang layak. Itu arti Naomi. Yang disenangi, yang disukai, yang layak, atau apalagi yang lain. Pokoknya yang bagus-bagus. Tetapi Naomi katakan, saya bukan lagi sesuatu yang perlu disukai. Saya tidak ada yang disukai sama sekali. Saya bukan sweet, bukan nama yang manis lagi. Sekarang saya bukan lagi Naomi. Jangan panggil saya Naomi, please. Panggil saya Mara. Karena begitu pahit hidupnya. Saudara bayangkan, mereka sudah menjual semua harta, ibarat sekarang ya. Orang-orang suka ke, bukan sekarang, tapi mungkin dulu saya lihatlah banyak orang senang sekali ke Amerika. Jadi mereka jual harta, berharap di Amerika mereka dapat kerja bagus, supaya mereka pulang dari Amerika, di sana mereka lebih layak lah kehidupannya, ya kan? Dan mereka jual harta di sini, semua mereka tinggalkan. Dan tiba-tiba di sana, mereka tidak mendapatkan apa-apa, malah deportasi. Sama dengan kisah Naomi ini. Naomi bukan dideportasi oleh pemerintah, tetapi dia dideportasi oleh karena keadaan.
Dia sendiri mendeportasi dirinya sendiri. Karena kondisi yang sudah tidak memungkinkan. Sudah tidak punya apa-apa. Harta tidak ada. Sekarang pulang pun dengan kaki telanjang, tidak ada apa-apa sama sekali. Anak-anak laki-laki yang dia banggakan, suaminya sebagai penamping hidup, meninggal, dan seolah-olah Tuhan berbuat jahat dalam hidupnya. Apa kesalahan kami? Lihat, sedangkan orang kafir bisa bertobat. Seringkali kita berdoa seperti Naomi. Mungkin kalau kita dalam kondisi, kita akan berdoa seperti dia. Di mana keadilan Tuhan? Sekian lama saya bertobat, hidup setia, berubah, tetapi lihat kehidupan saya. Naomi mengeluhkan demikian, dia katakan kepada orang-orang ini, tetapi ingat dalam cerita ini, Naomi tidak pernah menista Tuhan. Sepahit-pahitnya hidupnya, dia tidak pernah menista Allahnya. Tapi dia hanya katakan kepada mereka, jangan panggil aku lagi Naomi. Sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi, sesuatu yang manis. Tidak. Panggil aku Mara. Mengapa? Dia katakan, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan yang banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka padaku. Dia menerima semua akibat apa yang Tuhan buat dalam dirinya. Tapi tidak ada kekecewaan. Dia perhatikan bahasanya. Bahasa yang diungkapkan bukan dia menista Tuhan. Tetapi dia ingin menyatakan kepada orang-orang ini bahwa inilah saya. Di mana kehidupan saya pahit, Tuhan telah izinkan itu dalam hidup saya. Jadi dengan kondisi Naomi ini, yang mengakui kepahitan hidupnya, walaupun di dalam konteks bahasa Indonesia kelihatannya dia katakan Tuhan membuat ini, karena memang di dalam penulisan kitab Ibrani, semua peristiwa baik atau buruk, mereka selalu simpulkan Tuhan yang melakukan. Sama seperti dengan kekerasan hati Firaun, dicatat di sana dan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Yusuf yang dikasihi dan Tuhan mengasihi Yusuf. Dan Tuhan memberikan karunia kepada Nuh. Saudara lihat, kebaikan maupun kejahatan selalu dicatat di dalam Alkitab itu perbuatan Tuhan semuanya. Tapi kalau kita berani memperhatikan konteks ungkapan-ungkapan mereka bukan menista nama Tuhan. Tetapi mereka di dalam kondisi mereka menerima apa yang harus mereka terima. Demikian Naomi di dalam cara pandang pertobatan Naomi. Berbeda dengan Ruth. Ruth menyangkal semua yang ada di belakangnya. Dan dia menghadap ke depan untuk melihat Tuhan. Tapi Naomi tidak. Dia menerima semua keadaannya atas nama Tuhan. Jadi sebenarnya, kalaupun kita mengalami kesusahan, mengalami sakit, mengalami kerugian, kita harus terima dengan lapang dada. Karena inilah keadaan kita di atas dunia. Tapi jangan sekali-kali kita menista Tuhan. Makanya karena tidak ada nistaan Naomi terhadap Tuhan, ceritanya lebih bagus di sini. Coba dia berani mengutuk Tuhan. Terkutuk Tuhan itu. Dia sudah lakukan saya sepahit ini. Cerita selanjutnya tidak akan sebaik ini, saudara. Tetapi cerita ini jelas bahwa Naomi bukan menista Tuhan. Oleh karena itu, lanjut dari cerita itu di pasal 2, kisah mengenai Ruth yang diberkati Naomi untuk bertemu dengan Boas. Di dalam cerita ini pasal 2 dia katakan, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku.
Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Saudara, saudara tahu jelai? Beda jelai dengan gandum. Makanya ada dalam hukum Talmud. Ini hukum Talmud. Hukum yang dibuat oleh bangsa Israel, sebenarnya ada dua hukum yang melingkungi hukum Tuhan. Jadi ada hukum Allah. Yang memagari hukum Allah itu yang disebut dengan hukum Talmud dan hukum Mishnah. Nah, hukum Talmud ini adalah hukum tertulis, sedangkan Mishnah adalah hukum tidak tertulis. Nah, hukum Talmud ini di dalam aturan Taurat, Talmud, bahwa orang-orang yang layak memakan jelai, kalau mereka berada dalam kondisi kelaparan. Jadi saudara perhatikan cerita ini. Di atas sudah diawali dengan cerita kelaparan. Sekarang Naomi pulang, alasannya Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Sebenarnya makanan mereka adalah gandum. Tapi cerita ini ternyata bukan gandum, jelai. Kalau dia jelai, genap apa yang diatur oleh para rabi, bahwa orang yang bisa makan jelai adalah orang-orang yang mengalami kelaparan. Makanya jangan heran waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, berapa roti, berapa ikan di sana? 5 roti dan 2 ikan. Saudara tahu roti yang dibuat dari roti apa? Coba buka dengan saya dalam kitab Yohanes. Buka dengan saya dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 6. Tolong baca. Yohanes pasal 6. Ayat 9. Yohanes pasal 6 ayat 9. Saya baca, Pak, ya. Ya, silakan. Firman Tuhan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini terima kasih Bu Hani. Jadi ini cerita anak yang miskin. Makanya dia bawa roti jelai. Saya mau kasih tahu mengapa orang Yahudi di dalam latar belakang cerita mereka ini, mengapa orang Yahudi tidak suka dengan jelai? Karena sebenarnya di zaman itu, sekarang jelai sudah menjadi makanan tumbuhan yang dipelihara ya. Sudah menjadi tumbuhan untuk dijadikan makanan. Tapi di zaman ini kalau saya baca sejarah mengenai kenapa mereka buat aturan mengenai jelai ini tidak boleh dimakan ketika mereka dalam masa kemakmuran tidak boleh makan jelai. Tapi kalau masa kelaparan mereka harus makan jelai. Jadi ada sejarah jelai ini di zaman itu di orang timur, jelai ini selalu tumbuh. Kalau ada kotoran hewan, di sanalah jelai ini akan tumbuh. Makanya bagi bangsa orang-orang Yahudi, mereka anggap ini najis. Ini tumbuhan yang keluar dari kotoran binatang. Tidak dapat diterima. Nah, jadi sampai akhirnya aturan untuk makan jelai itu diatur dalam Talmud. Makanya jangan heran di dalam cerita-cerita ini, ketika kita masuk dalam cerita Yesus memberikan makan 5.000 orang dan dia mengangkat roti jelai, dia memberkati roti jelai. Makna teologianya dalam sebenarnya di sana. Yesus sementara menyatakan dia sebagai syafaat untuk menyatakan bahwa dia tidak melihat dari mana roti ini datang. Dia tidak melihat latar belakang roti ini datang. Tapi dia melihat bagaimana roti ini menjadi berkat. Kalau dia melihat latar belakang roti ini datang dari kotoran binatang. Bisa kena dia punya latar belakang. Jadi dengan kata lain, sama dengan kita ketika Yesus menjadi syafaat kita, dia tidak memandang saudara itu dari latar belakang siapa. Demikian Allah memandang umatnya.
Dia tidak akan katakan, oh James itu latar belakangnya dia datang dari, aduh, kalau saya mungkin mau cerita latar belakang, buruklah semuanya ya. Saya pikir mengapa juga saya hadir di dunia. Tetapi dengan kisah ini, saya melihat bagaimana Tuhan tidak melihat latar belakang orang itu. Tapi dia melihat apa yang sudah terjadi dengan dia saat ini. Dan apa yang akan dia buat ke depan. Bahwa dia saat ini, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Roti ini Tuhan angkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, di dalam kisah ini, sekarang, Ruth memungut jelai dari sisa-sisa orang yang panen. Yang panen jelai. Dia tidak ikut panen, tidak. Tapi ada aturan Taurat, kan Tuhan atur di dalam Taurat. Kalau kamu panen gandum atau buah-buahan, jangan kamu pungut sisa-sisa yang sudah jatuh. Izinkan itu milik orang miskin. Saudara tahu di mana Tuhan atur? Dia atur itu di dalam kitab. Sebentar saya buka ayat. Kalau saudara ingin tahu sehubungan dengan aturan mengenai di kitab Imamat itu. Sehubungan dengan apa yang harus mereka buat terhadap orang-orang yang kalau mereka panen. Jadi tidak boleh pungut yang sudah jatuh. Itu milik orang miskin. Makanya tidak heran Ruth dia ikuti dari belakang semua jelai yang jatuh. Dia ambil itu. Dia penuhi semua tempatnya untuk mengisi tempat itu dengan jelai-jelai ini. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Di dalam aturan Taurat, hak untuk ada yang disebut di dalam aturan Taurat, Tuhan atur juga itu di kitab Taurat. Dia katakan di sana bahwa orang-orang yang ada hak tebus. Jadi contoh, kalau saya, ya dalam Deuteronomi 24 ayat 19 ya, terima kasih Bu Sisilia. Ulangan 24 ayat 19. Jadi kalau saya, ini hak tebus. Yang tua laki-laki. Ada adik saya perempuan. Ya kan? Nah, kalau mereka, adik saya laki-laki maksud saya. Adik saya laki-laki. Si Joshua. Dan dia menikah. Nah, dia susah. Dia gadaikan atau dia jual tanahnya kepada orang lain. Hak untuk menebus tanah itu adalah saya kakak laki-laki. Kalau saya tidak ada, bisa yang tebus itu adalah sepupu kami laki-laki yang membawa marga. Lihat itu. Kalau di orang Batak kelihatan sekali yang seperti itu ya. Nampak sekali itu. Di dalam cerita ini, Boas ini masuk kaum. Jadi dia punya hak. Jadi kemungkinan besar si Elimelek dan si Boas ini sepupuan. Entah sepupu dari sepupu langsung atau tinggal cucu. Intinya mereka sepupuan. Tetapi ada hak yang lebih tinggi yang bisa menebus itu. Hak yang lebih tinggi adalah mungkin kakak yang tertua atau adik laki-laki. Kakak laki-laki atau adik laki-laki. Namun dalam kisah ini, hak penebusan itu akhirnya diambil oleh Boas. Diambil oleh Boas. Karena mengapa? Orang yang memiliki hak untuk tebus mereka, tidak mau menebus mereka. Tidak mau menebus tanah mereka. Namun, di dalam cerita ini, di ayat 4, datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Ini kebiasaan orang timur ya. Orang Israel. Kalau mereka melihat pengerja-pengerja mereka lagi bekerja, mereka suka datang dan memberkati.
umat Tuhan yang saya kasihi, mungkin ada di antara saudara punya pembantu di rumah. Belajarlah untuk memberkati mereka. Demikian yang dicontohkan Boas. Umat-umat Tuhan. Makanya tidak heran, coba perhatikan, dari Boas saja, perilaku mereka untuk memperlakukan orang lain begitu baik. Jadi tidak heran kalau sampai Ruth seorang Moab bisa bertobat tinggal di dalam keluarga seperti ini. Jadi sebenarnya kalau kita datang kepada aplikasi penginjilan, penginjilan itu bukan bergantung dari hebatnya doktrinmu. Dogma-dogma ajaran-ajaran gereja yang engkau pegang. Tetapi bagaimana engkau menghidupkan itu dan memperlakukan orang lain sesuai dengan pengetahuan kebenaran yang engkau ketahui. Dan membuat banyak orang akhirnya bisa bertobat oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang baik. Coba perhatikan, Boas. Dia tidak memandang pembantu-pembantu ini sebagai budak. Pengerja-pengerja ini sebagai orang-orang upahan yang hanya selesai diupahin ditendang. Tidak. Malah dia datang kepada mereka dan perhatikan, dia berkati mereka. Tuhan kiranya menyertai kamu. Berapa di antara kita ketika melihat pembantu kita sementara memasak dan kita datang dan katakan, Tuhan kiranya menyertaimu. Supaya engkau tidak mengalami kecelakaan. Banyak pembantu-pembantu terbakar di dalam rumah mereka, di dapur mereka. Tapi malah tuan-tuan rumah ini malah mengutuk mereka, dasar bodoh, tidak melihat, merugikan saya. Saudara, perlakukan mereka sebagaimana manusia. Kalau engkau orang Kristen, berbeda treatment atau perlakuan orang Kristen dengan orang non-Kristen. Saya puji nama Tuhan, banyak kesaksian yang saya dapat dari saudara-saudara saya. Mereka katakan, banyak pembantu-pembantu mereka merasa terberkati, tinggal dengan mereka sampai bertahun-tahun. Dulu ada teman guru saya, asal orang India. Minta selalu, hampir 2 bulan, 3 bulan sekali, Pendeta Sir James, tolong carikan saya pembantu. Loh, pembantu kemarin yang saya kasih, aduh tidak cocok. Oke, kasih lagi. Aduh, tidak cocok. Saya berpikir yang tidak cocok siapa? Mereka atau dia? Setelah saya tanya kepada pembantu-pembantu ini, mereka bilang, aduh kami diperlakukan seperti budak, Sir. Tidak dihargai pekerjaan kami. Saya bilang, pantas. Dibayar mahal pun orang-orang ini tidak mungkin mereka akan tahan dengan Tuhan seperti ini. Tetapi lihat, Boas, dia nyatakan, makanya cerita ini dicatat, supaya itu menjadi contoh bagi kita. Kalau kita punya pembantu di rumah, hargai mereka sebagai manusia. Berkati mereka, doakan mereka. Karena pekerjaan mereka itu, pekerjaan mempertaruhkan nyawa. Mungkin kita tidak mau pegang kompor dapur, takut pegang gas. Tapi mereka demi Tuhan mereka berani pegang gas. Yang tidak tahu mereka mulai belajar supaya menyenangkan hati Tuhan mereka. Walaupun mereka digaji, tetapi mereka mau supaya hati Tuhan mereka itu senang. Oleh karena itu Boas katakan, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan perhatikan jawab orang-orang ini. Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Tuhan dan hamba saling memberkati. Saudara, saya belum pernah mengalami hal seperti ini ya. Secara pribadi, untuk ada seorang pembantu di rumah kami, tidak. Tetapi banyak pengalaman yang bisa saya petik dari saudara-saudara seiman yang punya pembantu di rumah. Ada di antara saudara di mana pembantu saudara pun memberkati saudara. Bapak, Ibu, kiranya juga Tuhan atau Allah dengan keyakinan mereka ya. Allah memberkatimu dan memulangkan kamu dari tempat kerja dengan selamat. Saudara, saya ingat satu kali dosen saya. Kalau di Manado itu kalau kita lewat di beberapa kampung ya, ada bangunan gereja yang sering mereka mau bangun. Mereka suka minta sumbangan di jalan.
Ada beberapa orang katakan, aduh jangan kasih itu. Dan saya kesan dengan salah seorang dosen, dia bilang begini sama saya, James, kapan lagi kamu dikatakan diberkatilah kamu dalam perjalanan? Kapan? Hanya kamu kasih 2.000 perak, dia bilang, 2.000 perak kamu kasih di kalengnya, doa bertubi-tubi datang kepadamu. Terima kasih Tuhan yang mengendarai mobil warna A, warna B, plat nomor A, plat nomor B. Terpuji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati perjalananmu dan engkau tiba dengan selamat. Kapan lagi kita mendengar suara-suara doa untuk kita sendiri? Saya senang kalau lewat di lampu merah ada pengamen. Dia katakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan menyanyi buat saudara. Dan waktu selesai menyanyi, kita kasih uang. Dia katakan, kiranya Tuhan akan menyertai perjalanan Bapak dan Ibu dengan selamat. Saudara, walaupun dia kelihatan kotor, tetapi doanya Tuhan dengar. Berapa harga 2.000 perak? Dengan doa yang mereka layangkan. Untuk keselamatan. Belajar dari Boas. Yang suka mendoakan orang-orang upahan. Lalu kata Boas kepada penyabit-penyabit ini, dari mana perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dan dalam kisah ini saya tidak akan baca semuanya. Yang akhirnya Rut dengan berkat Tuhan bisa masuk di dalam kawasan Boas. Dan Boas memberkati Rut dan mengizinkan dia mengambil sebanyak mungkin yang dapat dia ambil. Di ayat 10 dia katakan, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata padanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Rut mengakui dia tidak ada hak. Siapa dia? Ini orang Moab. Tidak ada hak di dalam berkat-berkat Tuhan. Biarlah dia ambil, ibaratnya mengambil remah-remah dari sisa-sisa kumpulan dari jelai-jelai orang Israel. Saudara, coba perhatikan cerita ini. Sama tidak persis dengan cerita waktu ada seorang perempuan asing yang meminta pertolongan kepada Yesus, dan Yesus katakan, tidak layak berkat ini diberikan, roti ini diberikan kepada anjing. Tapi anjing yang dimaksudkan Yesus itu adalah anjing kecil, papi, dalam bahasa Yunaninya. Bukan anjing gede. Yesus katakan, roti ini tidak layak untuk diberikan kepada papi, kepada anjing kecil. Dan saya mau kasih tahu, orang Timur, anjing itu liar. Tidak ada orang pelihara anjing di Timur. Hanya orang kafir yang suka pelihara anjing. Tetapi orang Israel, itu anjing itu seperti binatang liar. Kalau di sini saya lihat ya, di Jakarta ini kucing. Kucing ini tidak ada pemiliknya. Semua liar kucing-kucing sini. Kadang orang mau ambil kucing dan pelihara di rumah. Sama dengan anjing di Timur, itu tidak dipelihara. Tidak dipelihara. Jadi liar. Makanya waktu Yesus katakan, apakah roti ini layak untuk papi, untuk anjing kecil? Dia tidak bilang anjing besar itu di situ. Anjing kecil sebenarnya. Dalam bahasa Yunani yang sebenarnya. Dan ingat perempuan ini respon. Dia katakan, iya Tuhan. Anjing pun mendapatkan remah-remah di bawah meja tuannya. Waktu Yesus mengatakan kamu anjing kecil ini sebenarnya membutuhkan kasih sayang, betul tidak? Perempuan ini cepat menangkap maksud Yesus. Berarti saya mendapatkan belas kasih. Makanya dia katakan, aku pun mendapatkan. Anjing itu pun masih mendapatkan belas kasih dari remah-remah roti yang jatuh di bawah meja Tuhan itu. Sama dengan ungkapan si Rut kepada
Boas. Dia tidak ada apa-apa. Dia orang kafir, sama dengan perempuan tadi. Dia itu orang kafir, tetapi mereka hanya mendapatkan remah-remah dari orang Yahudi. Saudara, bayangkan ini kalau orang Yahudi belajar dengan tekun kitab Rut, ini templakan yang paling berat bagi mereka, yang sombong. Roti yang sesungguhnya diberikan kepada mereka. Roti dalam hal ini mengibaratkan kebenaran itu sendiri, penuh kepada mereka. Namun kebenaran-kebenaran yang remah-remah itu hanya terpancar sedikit demi sedikit kepada bangsa kafir. Tapi mereka dapat diselamatkan dengan remah-remah. Tapi bangsa Israel yang makan roti sepenuhnya tidak dapat diselamatkan. Demikian kita umat Tuhan, jangan sombong kalau kita memiliki kebenaran sepenuhnya dari Tuhan. Oh, teologi kita sempurna. Kebenaran-kebenaran kita punya sempurna. Oh, kita layak untuk selamat. Saudara, dan kita memandang orang lain begitu kecil. Banyak hal yang mereka belum tahu. Kita lebih tahu. Sedikit mereka tahu. Ya, saudara, fakta dalam cerita ini Tuhan sanggup menyelamatkan umatnya yang di luar sana yang mengetahui kebenaran yang hanya remah-remah saja. Tapi sebenarnya kita yang di dalam roti penuh yang kita punya. Makanan rohani penuh setiap saat belajar Bible study. Tetapi tidak dapat kita katakan tidak mungkin. Tidak dapat diselamatkan. Malah banyak orang yang makan roti dengan penuh tidak dapat diselamatkan. Banyak orang yang makan roti sepenuhnya tidak dapat diselamatkan. Terima kasih Ibu Sisilia. Tambahan di sini seperti orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria ini tidak layak untuk masuk menjadi bangsa Israel. Kebenaran apa yang mereka tahu? Ini orang kafir. Tetapi dalam cerita ini sebagaimana Rut yang sudah menjadi gambaran terhadap proses keselamatan itu yang Tuhan beritahukan kepada umatnya. Rut saja bisa mengambil bagian dan terlibat langsung di dalam rencana penyelamatan ilahi. Dari keturunan Rut lahir Daud, dan dari keturunan Daud yang dibanggakan lahir Kristus. Saudara lihat, Tuhan tidak memandang dari mana kita. Tapi dia lihat ketulusan dan ketekunan Rut untuk mencari Tuhan. Allah tidak mengharap berapa besar doktrin yang kamu tahu, berapa hebat pengetahuanmu mengenai teologi. Dia tidak memandang sejauh itu. Tapi dia melihat bagaimana sungguh-sungguh hatimu mencari dia. Dan mengakui dia. Dan mau hidup bersama dia. Itu yang Tuhan cari. Walaupun pengetahuanmu ibarat remah-remah, hanya ambil dari orang-orang yang mungkin saya ibaratkan, kitalah teologi itu ya. Kita orang teologi yang tahu banyak kebenaran. Sayalah itu ya, yang memegang roti besar. Dan saudara hanya makan remah-remah dari sebagian dari apa yang saya tahu. Bisa saja saya yang tidak diselamatkan, saudara yang dapat diselamatkan. Kalau saya tidak dengan tulus mencari Tuhan, tidak dengan tulus menyembah Dia, bisa saja saya hilang dengan roti saya. Tapi saudara dengan ketulusan mencari Tuhan, walaupun hanya remah-remah, saudara merasa puas, saudara dapat diselamatkan. Demikian gambaran Rut, dia katakan dia hanya berjalan di belakang dan mendapatkan sebagian dari apa yang sudah terbuang ibaratnya. Tetapi dari itu dia mendapatkan keseluruhan. Hanya sebagian yang kita peroleh, tapi kalau dengan tekun kita memperhatikannya, kita akan memperoleh keseluruhan. Demikian Allah mengajarkan dari cerita ini sehubungan dengan konsep keselamatan, konsep pertobatan.
Jangan kita bertobat setengah-setengah. Belajar dari Rut. Dan belajarlah hidup untuk menghargai orang lain. Jangan memandang mereka kecil. Mereka hanya mendapatkan remah. Mereka orang upahan dalam rumah. Tidak. Di dalam keselamatan Allah tidak memandang demikian. Bisa saja dalam kelimpahan engkau akan dibinasakan. Tetapi banyak orang dalam kekurangan mereka dapat diselamatkan. Tuhan tahu menyelamatkan. Makanya berbahagia orang dalam kelimpahan. Mereka hidup di dalam kesetiaan. Mereka hidup di dalam kerendahan bersama Tuhan. Maka mereka dalam kelimpahan pun menjadi penuh. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang yang lebih kecil. Makanya kita yang berkelimpahan adalah menjadi alat Tuhan, saluran berkat Tuhan bagi mereka yang berkekurangan. Baik kekurangan secara materi, kekurangan secara rohani, tugas kita untuk mereka. Tugas kita untuk mereka. Pandang Yesus yang bekerja untuk hal itu. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau dekat dengan Dia, Dia tidak memandang latar belakang. Makanya cerita roti jelai itu diangkat di dalam kitab Yohanes. Dan diangkat dalam cerita ini. Kalau saudara lihat berurutan, kisah-kisah ini banyak dengan cerita roti jelai. Pun kalau kita nanti di dalam kitab Amos, saudara tahu Amos dia makan buah apa? Buah hutan. Yang tidak dimakan oleh orang Israel yang sombong ini. Karena banyak makanan-makanan yang mereka pikir ini makanan orang miskin, tidak mau kami makan itu. Sama dengan jelai ini, sama dengan makanan si Amos. Tetapi mereka digunakan Tuhan. Apa yang dipandang kecil bagi manusia, tapi tidak dipandang mata Tuhan. Allah akan mengangkat asal engkau setia dan tekun. Rut di dalam kehidupannya, akhirnya Tuhan angkat dia mengambil bagian dari berkat-berkat orang Israel. Dan bayangkan apa yang Tuhan tulis dalam kitab Ulangan tadi, jangan biarkan orang Moab menjadi jemaat Tuhan. Tetapi itu kita harus tahu konsep Tuhan. Ingat waktu Tuhan ungkapkan 10 hukum, dia katakan, Aku akan membalaskan dendamku kepada keturunan kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Tetapi akan kulimpahkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang yang mau bertobat. Saudara, kalau hanya sampai keturunan ketujuh, mana lebih banyak dengan beribu-ribu orang? Berarti Tuhan di dalam konsep berpikirnya, dia kasih aturan, jangan kasih orang Moab. Oke, keturunan pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, tidak ada orang Moab. Tetapi begitu orang Moab ada yang bertobat, firman yang kedua berlaku bagi mereka. Saya akan mengampuni mereka yang beribu-ribu datang, yang mau datang untuk bertobat. Dan Rut masuk dalam kategori firman yang kedua. Dia mendapatkan kesempatan di dalam firman ini. Jadi banyak orang sebenarnya merasa sudah tidak layak. Tetapi ingat, Allah punya firman yang dapat melayakkan. Kelihatan kita sudah tidak layak. Aduh, kita sudah meninggalkan satu ungkapan firman Tuhan. Tetapi ada ungkapan yang lain yang dapat melayakkan kita. Seringkali kita merasa tidak layak. Tapi ingat, kalau berbicara keselamatan, tidak ada yang tidak layak. Semua dilayakkan. Kalau berbicara keselamatan. Kalau berbicara aturan, ya mungkin kelihatan tidak layak. James tidak layak. Mengapa? Dia melanggar A, B, C, D. Tetapi begitu bicara keselamatan, itu datang dari pihak Allah. Untuk aturan itu, kalau Tuhan sudah mau selamatkan dia, Tuhan buat dia menjadi mampu menghidupkan semua syarat keselamatan itu. Saudara lihat. Makanya kalau bicara keselamatan bukan bicara usaha. Itu bicara bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Tuhan katakan kalau selamat, dia harus A, B, C, D. Aturan kan? Tapi begitu Tuhan katakan, saya mau selamatkan dia.
Begitu Tuhan nyatakan mau selamatkan dia ambil orang ini, dia buat orang ini bisa memenuhi semua aturan A, B, C, D. Ini hebatnya Tuhan. Makanya umat Tuhan yang saya cintai, dari cerita ini kita dapat mengenai konsep keselamatan yang sesungguhnya. Pertama, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Abaikan semua yang menghalangi hidupmu dengan Tuhan. Tinggalkan itu. Yang kedua, jangan memandang orang rendah. Dan jangan memandang dirimu tidak layak. Karena yang baik di mata Tuhan adalah orang itu yang mau bertobat. Biarlah Tuhan yang akan mengerjakan itu dalam hidupmu. Hari ini sampai selamanya. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dari cerita Rut ini. Saya kembalikan kepada Amin. saudara-saudara Terima yang mungkin kasih. ada pertanyaan tambahan atau sanggahan. Saya persilakan, kita boleh sharing di sini, saling menguatkan satu dengan lain, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih untuk saudara-saudara kita yang ada Katina di sini, Ibu Hani, juga Kak Sisil, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan, sanggahan, atau mungkin tambahan kesaksian, silakan. Saya berikan waktu, kesempatan. Pak, saya mau bertanya sekalian apa ya, jadi pemikiran juga bagi saya bertanya ini atau apa, soal si Naomi yang menyuruh Rut untuk tidur dia suruh pergi ke tempat Boas. Sepertinya kan kalau seorang wanita pergi ke tempat seorang laki-laki, apalagi malam hari, gimana ya? Zaman sekarang pun semodern-modernnya, secanggih, kita juga masih, iya kan Pak ya? Oh iya. Itu ada, saya rasa juga bukan untuk disuruh sepertinya nakal gitu, tapi mungkin berkaitan dengan adat istiadat zaman dulu. Hal ini sepertinya dimungkinkan dan bahkan secara adat ini disetujui atau diapalah kayak gitu ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hani. Sengaja aku tidak angkat itu supaya juga bisa jadi pertanyaan. Bagus sekali, karena memang konsep saya tidak melihat hal itu. Kalau konsep yang kita akan bahas di sini mengenai konsep keselamatan. Tapi saya angkat dari cerita-cerita ini. Baik sekali pertanyaan ini. Memang benar apa yang Ibu Hani sudah katakan. Memang aturan ya. Karena ingat tadi saya sudah katakan. Yang berhak untuk menebus. Karena Tuhan yang atur itu. Ada hak penebusan. Jadi maksud Naomi untuk menyuruh Rut bertemu Boas, tidur di kaki Boas, tidur dengan Boas, bukan tidur untuk berhubungan bersetubuh, tidak. Dia menyuruh supaya menyatakan kepada Boas bahwa ini aku yang layak kamu tebus, karena saya adalah bagian dari keluarga Elimelek. Dia tidak dan ingat, di dalam sistem pernikahan orang Yahudi berbeda dengan kita pernikahan di sini ya, buat acara besar apa. Coba perhatikan Ishak, begitu tiba siapa namanya Rebeka, begitu tiba langsung diajak ke tenda, itu sudah menikah. Jadi saat itu pun kalau Boas langsung ajak tidur si Rut, itu sudah sah bagi mereka, tidak perlu buat acara, langsung dinyatakan bahwa ini menjadi istri. Itu kebiasaan mereka orang Timur. Kalau tinggal acara belakangan acaranya, sesuai dengan kemauan tuan rumah. Tapi mereka bisa tidak ada acara-acaraan. Ini sistem mereka. Beda dengan kita harus panggil pendeta untuk memberkati. Tidak. Karena mereka dalam hal itu, di dalam zaman itu, imam bukan untuk memberkati orang menikah. Imam itu menjadi perantara sehubungan dengan keagamaan, konsep keselamatan. Tetapi untuk masalah pernikahan, untuk masalah itu biasa dilakukan oleh sistem sipil. Dan di dalam berkat, ingat di dalam konsep orang Israel, laki-laki itu sebagai imam. Jadi kalau dia pun dengan sah menerima perempuan, dan dia umumkan di depan khalayak banyak, ini istri saya, itu sudah sah. Karena suaranya sebagai seorang imam, dan dia sebagai kepala yang akan bertanggung jawab. Apalagi dalam hal ini Boas sebagai seorang yang layak untuk menebus mereka. Keluarga Elimelek ini. Jadi benar apa yang Ibu
Hani sudah ungkapkan sehubungan dengan adat istiadat mereka yang sudah seperti itu. Namun itu juga memang Ya. di bawah pengawasan Tuhan. Oh, Namanya itu disebut sah. Jadi mereka lebih kepada apa namanya catatan sipil, dan ingat catatan sipil bangsa Israel itu aturan sudah masuk dalam aturan Taurat. Makanya ada Taurat sipil. Ada Taurat sipil, ada Taurat apalagi. Dan mereka juga di samping hukum Tuhan, untuk hukum sosial mereka masih gunakan hukum siapa namanya ini? Selain hukum Taurat yang mereka gunakan, hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi berlaku sampai di masa Babel, yang sebenarnya hukum ini sudah ada dari zaman Mesopotamia kuno. Sudah ada hukum itu. Dan itu yang hukum Hammurabi ini yang mengatur sistem hukum sosial bermasyarakat di zaman itu. Di masa itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Hani, yang saya tahu. ya, terima kasih Pak James. Terima kasih, Bu Hani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, mungkin ada lagi yang lain? Kita Saya, ada. Pak Pendeta. Ya, silakan. Mungkin kalau saya pelajari di zaman-zaman dulu, anak-anak itu ikut sama patuh gitu sama orang tua, lain dengan zaman sekarang. Seperti Raja Saul itu yang punya anak, siapa namanya? Dia masih sama Daud kan, terus dipisahkan kawin sama apa itu Pak Pendeta namanya, anak yang anaknya Raja Daud itu. Oh, Salomo. Anaknya Saul, Raja Saul. Anaknya Saul, ya. Iya. Dia kan masih sama-sama Raja Daud, sama Daud, terus tahu-tahu udah dikawinkan dengan siapa itu? Orang lain maksudnya. Gitu. Lain dengan zaman sekarang, anak-anak udah modern. Itu aja dari saya. Anaknya Saul si Yonatan. Enggak, yang perempuan, Pak. Oh iya. Ya, yang dikawinkan ya. Iya. Memang dulu pendidikan orang Timur itu memang budaya banget ya. Kita nggak bisa sangkali juga, dan sebenarnya bukan anak-anak sekarang juga sudah nggak bisa diatur. Sebenarnya kita bisa atur mereka, bisa. Tergantung dari cara kita. Makanya saya katakan, puji nama Tuhan, kita orang Timur. Kita ini orang Timur, orang Indonesia adalah orang Timur ya. Puji nama Tuhan lah. Di dalam cara mendidik anak berbeda dengan mereka yang di Barat. Terlalu memberikan kebebasan. Tetapi kita di sini lebih banyak kepada aturan. Makanya di dalam keluarga, kalau kita beraturan, itu lebih indah. Untuk melatih anak-anak kita cinta aturan. Mereka sudah tidak, kayak orang-orang dulu lah, saya kebetulan lahir tahun 81 ya, tahun 80-an itu saya ingat sekali, saya hidup dengan opa saya waktu di Manado ya. Mereka, tante-tante, om saya, mereka hormat sekali dengan opa saya, oma saya. Mungkin juga karena waktu zaman itu media belum terlalu banyak seperti sekarang ya, sudah di tangan. Jadi banyak orang dipengaruhi dengan cara berpikir yang ada di media. Malah anak-anak sekarang saya sedih juga melihat ada kartun-kartun yang mengajarkan suka melawan orang tua. Hati-hati kita karena itu mempengaruhi mental anak. Seperti kelihatannya lucu ya, anak seperti buat tidak mau gitu kan.
no 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 gitu kan. Itu kelihatannya itu biasa, tetapi itu sudah mempengaruhi jiwa dan mental dia yang akhirnya tanpa disadari, begitu kita mau suruh sesuatu pada dia, "Dek, boleh ambil insan?" No, no, no. Dan kita anggap itu lucu. Karena melihat tingkah lakunya seperti orang dewasa. Padahal itu sudah titik awal untuk dia melakukan hal yang melawan orang tua. Sudah ada pemberontakan dalam hidupnya. Cuma kita nggak sadar, kita anggap itu satu kelucuan. Tapi sebenarnya benih setan sudah masuk di sana. Makanya itulah Ibu Khani, Ibu Selvi ya. Kenapa sampai kita bilang kenapa anak-anak sekarang kita, karena perhatian yang kita lakukan berbeda lagi dengan cara orang dulu mengajar anak-anak mereka. Saya lihat beda jauh sekali. Saya ingat dulu tante saya kalau dia pacaran ya, pacarnya datang ke rumah hanya duduk sebentar, opa saya hanya di dalam, opa saya panggil papi dulu, dia hanya langsung pulang pacarnya, nggak hitung-hitung, langsung cepat. Dan saya lihat keteraturan mereka, waktu tidur tetap harus di waktu tidur, makan di waktu makan. Jadi memang kelihatan keteraturan itu. Tinggal bagaimana kita zaman ini bisa nggak kita buat seperti itu lagi dengan cara-cara yang lebih karena saya pikir banyak penemuan-penemuan yang baru bagaimana mentreatment atau memperlakukan seorang anak dalam pendidikan. Iya Ibu Selvi, terima kasih ya untuk tambahan melihat bagaimana ketekunan-ketekunan mereka ya. Kalau kita lebih jauh lagi, bayangkan si Ishak, dia relakan hidupnya untuk dibunuh ayahnya karena dia mencintai ayahnya, iya kan? Iya, betul. Itu Kayak kita dulu Pak Pendeta, kalau lihat guru masih jauh kita udah cari jalan lain. Kalau takut, anak-anak sekarang gentar. kan, Kalau sekarang malah guru digoda. iya. Dulu, waduh, dia melewat situ, kita cari jalan lain untuk kalau bisa nggak ketemu. Gitulah zamannya. Itu mungkin ya, banyak kemungkinan dan dalam hal, kalau saya lihat dengan mata nubuatan ya, artinya saya belajar nubuatan, nggak salah lah apa yang Yesus katakan. Menjelang kedatangan Tuhan, imoralitas itu meningkat. Akhirnya orang tidak saling percaya lagi. Ya seperti itulah. Makanya mari kita menjaga anak-anak kita, generasi-generasi baru, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk tambahannya, Ibu Selvi. Baik, saya lihat di sini waktu kita sudah menunjuk di pukul 9. Ada lagi yang, iya, Kalili bilang Mikal. Pak Pendeta James. Ya. Ini sih sebenarnya sudah lewat ini buku Hakim ya. Tapi saya belum mengerti mengenai Hakim pasal 17. Iya. Mana di situ bahwa patung sembahan Mika. Patung itu dibuat dari uang yang dicuri dari ibunya itu. Nah, kemudian patung itu dia ambil lagi oleh Dan, suku Dan kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu bagaimana aplikasinya itu kok di Taurat kan nggak boleh membuat patung, menyembah patung, tapi ini Mika ini punya punya itu sendiri, tempat berdoa sendiri, dan patung itu diletakkan di situ. Jadi yang pertama Pak Pendeta, yang kedua nama Mika ini itu sama dengan buku Mika nggak? Saya mau coba cocokin tapi belum ketemu. Beda orangnya, iya. Baik. Terima kasih Pak Pendeta, itu aja. Oh, terima kasih Pak John. Ini bagus. Di dalam Hakim-Hakim pasal 17, kita mundur sedikit ya. Mengenai patung sembahan Mika. Dia mencuri dan dia buat patung itu. Dan patung apa yang dia buat? Ada yang tahu? Patung tempaan. Tidak. Iya. Patung tuangan. Iya. Dari perak kan? Ya. Di zaman
di zaman hakim-hakim ada dua patung yang terkenal. Itu patung yang disebut dengan patung Baal Ya. dan juga patung Asyitoret. Patung Baal itu arti Baal kan itu Lord, Tuhan, Tuan, ya, atau suami, itu Baal artinya. Nah, biasa kalau patung Baal mereka tidak bawa. Yang sering mereka bawa itu Asyitoret. Ingat peristiwa waktu istri Yakub, si Rahel, ya kan? Lea dan Rahel. Mengapa Laban waktu Yakub meninggalkan rumah, Laban kejar mereka? Yang dia kejar bukan masalah karena Yakub membawa anak-anaknya, itu kan istri Yakub sudah dikasih si Lea sama si Rahel. Tapi dia kejar karena si Rahel membawa patungnya yang disebut dengan patung Asyitoret. Di zaman Israel, kedua patung ini yang top. Karena ini patung orang Kanaan, kebiasaan orang Kanaan. Patung Baal, ini patung Baal itu yang disebut dengan Allah segala Allah. Bagi mereka ya. Jadi itulah Tuhannya. Untuk Asyitoret itu adalah dewi keberuntungan. Ini Asyitoret. Jadi orang supaya beruntung dalam hidupnya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, mereka harus bawa Asyitoret. Dan di dalam konteks Hakim-Hakim pasal 17, tidak disebutkan patung apa. Tetapi di dalam konteks dia berbicara di sini sampai patung ini mereka ambil sembunyi-sembunyi. Tidak lain tidak bukan, ini bukan lagi patung Baal, tapi Asyitoret ini. Apalagi dibuat dari perak. Ini patung keberuntungan. Makanya di dalam Hakim-Hakim 21 tadi yang saya sudah bacakan ayat 25, dia katakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang menurut pandangannya sendiri. Bagi mereka, keberuntungan mereka itu Asyitoret. Makanya mereka rebut-rebutan kan dalam cerita ini sehubungan dengan patung itu. Karena memang sama dengan Laban mengejar Yakub dan periksa anak-anaknya, dan sampai Rahel duduki patung itu, dan waktu mau periksa dia katakan, oh saya sementara datang bulan, jangan diangkat. Dia sampai bohong. Karena patung Asyitoret ini yang dianggap orang di zaman itu sebagai patung keberuntungan. Itu dia. Makanya dalam cerita ini, jangan kita pikir, oh ini sudah cerita mengenai kebenaran. Tidak. Ini menceritakan Hakim-Hakim adalah cerita kemurtatan orang Israel. Tapi Tuhan mampu menyelamatkan mereka. Malah selesai cerita kemurtatan Israel, cerita pertobatan orang yang kafir, Sirut. Sebenarnya itu sudah menceritakan bagaimana sejarah dunia. Tuhan keluar, tarik berkat keselamatan itu bukan hanya bagi orang Israel, tapi dia langsung lepaskan kepada segala bangsa. Itu sudah terjadi dalam cerita-cerita ini, kalau kita memperhatikannya. Mungkin itu Pak Dr. John yang bisa saya sampaikan. Itu yang saya tahu ya. Terima kasih. Patung-patung. Terima kasih Pak Pendeta James. Sama-sama Pak Dokter. Tuhan berkati. Pendeta, waktunya udah habis ya? Boleh juga Kalili. Pendeta, bagaimana kita bisa maksudnya mau tanya gini, apakah Tuhan sengaja membuat semua keadaan Naomi seperti itu sampai ada keturunan Tuhan Yesus dari orang Moab? Emang udah jalannya seperti itu, ataukah memang sampai dibikin kelaparan, dia harus pergi ketemu orang Moab, anak-anaknya harus mati sampai harus dengan Boas? Kenapa enggak sama anak-anaknya aja? Apa enggak keturunannya dari Daud gitu? Terima kasih Bu Lili. Tajam ya pikiran Bu Lili, Kalili ini. Saya mau jelaskan dulu ini.
di dalam cerita-cerita ini memang sudah ada nubuatan. Arti nubuatan itu bagaimana kondisi yang akan terjadi. Dan juga di dalam kata lain, kalau kita berbicara di dalam Alkitab, ini kan Alkitab ini menceritakan demonstrasi kasih Allah terhadap keselamatan. Di dalam cerita-cerita yang lain itu hanya sebagai ibarat bumbu-bumbunya, ibaratnya ya. Nah, di dalam kisah-kisah ini, bukan Tuhan mengatur. Tetapi peristiwa-peristiwa ini, sebenarnya banyak sekali peristiwa yang terjadi di masa itu, cuma Tuhan pilih peristiwa-peristiwa yang boleh dimuat menjadi catatan yang dapat menceritakan mengenai konsep keselamatan. Karena ingat, Alkitab ini dibuat hanya satu tujuannya, konsep penyelamatan. Menyatakan demonstrasi kasih Allah yang sanggup menyelamatkan manusia dalam keadaan berdosa sekalipun. Nah, itu konsep berpikir Tuhan. Dan ketika dia lihat peristiwa-peristiwa ini, dia izinkan para penulis nabi-nabi untuk mengangkat cerita itu. Supaya dengan cerita itu, kita bisa melihat jalur garis yang sesungguhnya yang Tuhan sudah tunjukkan. Cara pandang Tuhan. Jadi peristiwa ini bukan Tuhan atur-atur. Oh, harus begini, harus begitu. Oh, bisa-bisa kita katakan, oh Tuhan ini berarti dia sudah buat predestinasi. Sudah membuat takdir. Sedemikian kita akan berpikir. Tetapi di dalam hal ini, makanya kalau pemahaman takdir sesungguhnya dalam konsep kekristenan, bukan pikiran takdir seperti yang pada umumnya orang tahu. Takdir yang pada umumnya orang tahu, takdir itu menentukan dia mati, kapan, sakitnya apa, kaya dia atau jadi miskin, atau sialnya ada di mana. Bukan demikian dalam konsep takdir keselamatan. Takdir keselamatan yang Tuhan berikan hanya satu, di mana semua umat diselamatkan, ditakdirkan untuk selamat. Jadi semua cerita itu yang menyangkut keselamatan itu yang Tuhan petik. Dan itu dimuat dalam kitab-kitab, dan kita yang mempelajarinya hari ini. Makanya jangan heran, kehidupan kita hari ini, mengapa pewahyu dia katakan, bahwa orang-orang yang akan diselamatkan, mereka akan menyanyikan satu lagu baru. Saudara, umat Tuhan yang saya cintai, lagu-lagu itu adalah lagu-lagu kemenangan, yang kita sendiri yang ukir itu dalam kehidupan kita. Dan itu dicatat. Makanya Tuhan mencatatkan setiap kehidupan. Yang akhirnya catatan itu begitu kita baca, kita akan lihat cocok dengan jalannya nubuatan keselamatan itu sendiri. Demikian Tuhan, cerita-cerita ini diangkat. Bukan satu kebetulan. Tapi cocok dengan cerita keselamatan yang Tuhan bisa buat bagi kita. Sama dengan cerita Samuel. Saya terkagum dengan cerita Samuel. Mama Samuel, bisa-bisanya dia setiap tahun dihina oleh istri kedua dari suaminya, dihina dia karena tidak melahirkan anak, dan dia hanya berdoa minta anak, dan yang melihat dia berdoa pun menghina dia, seorang imam. Saya berpikir kalau seandainya ibu Samuel ini sudah meninggalkan karena dia kecewa dengan mereka, dia tidak akan pernah dimuat dalam kisah ini. Tapi ternyata ketika dia setia, akhirnya ketika kita melihat ceritanya ini, cocok dengan cerita keselamatan. Di mana anak satu-satunya si Samuel, bisa dia percayakan kepada Imam Eli yang gagal mendidik dua anaknya. Cocok dengan cerita Yesus. Anak satu-satunya dipercayakan untuk dididik oleh manusia yang gagal menjaga dua loh batu. 10 hukum. Gagal mereka menjaga dua loh batu. Tetapi kenapa Allah bisa percayakan anaknya yang tunggal dipelihara oleh manusia-manusia yang gagal? Cocok dengan cerita Samuel ini.
Jadi ada banyak cerita-cerita yang Tuhan angkat untuk mencocokkan dengan cerita keselamatan. Makanya saya katakan tadi, banyak sekali cerita di Alkitab, banyak sekali cerita-cerita mereka, tetapi tidak semua Tuhan ambil. Dia hanya ambil mana yang cocok dengan keselamatan. Dan saya percaya, saudara dan saya sementara hidup saat ini, ketika Tuhan datang kita diselamatkan, Tuhan akan ambil cerita-cerita yang cocok, yang Dia sudah catat di sorga, untuk menjadi kisah keselamatan sepanjang zaman. Dan kisah itu akan mendengung berabad-abad di masa kekekalan. Oleh kisah-kisah itulah Yesus akan lebih ditinggikan, Yesus akan lebih dimuliakan, dan lagu-lagu kita, lagu-lagu sesuai dengan pengalaman-pengalaman hidup kita di atas dunia ini, dalam penderitaan namun hidup oleh keselamatan yang Tuhan berikan. Itu yang bisa saya mengerti dari cerita-cerita ini, Kak Lili. Semoga bisa terjawab ya, mengapa Tuhan angkat-angkat cerita-cerita seperti itu. Apakah Tuhan sudah atur atau tidak? Itu yang saya paham. Oke, Pendeta, terima kasih. Semoga bisa dapat Tapi dimengerti. satu lagi, Pendeta. Ya. Bagaimana dengan kita? Itu kan Rut kan dicatat ya sama Naomi. Nah, apakah hanya mereka saja karena Yesus harus lahir dari keturunannya? Bagaimana dengan banyak orang yang mengalami misalkan penderitaan seperti Rut dan Naomi? Oh, jangan salah. Terima kasih. Makanya itu yang saya katakan tadi. Setiap individu yang pernah lahir di dunia ini, ingat ada catatan yang Musa pernah komplain sama Tuhan. Hapus nama saya dari buku kehidupan itu. Saya mau katakan, buku kehidupan bukan hanya menulis nama James Situmorang, tidak. Buku kehidupan itu menceritakan seluruh riwayat hidupmu, baik motif hatimu, baik perkataanmu, baik tindakanmu, semua dicatat dengan lengkap dan dilayakkan untuk masuk di dalam catatan buku kehidupan. Itu dicatat dengan lengkap. Kadang-kadang kita bertanya, apakah Tuhan itu pelupa kok dia bisa pakai catatan? Dia kan hikmat. Catatan itu untuk menjadi bukti kepada setan, karena setan suka menuduh. Makanya catatan itu penting untuk menjadi bukti kepada setan bahwa Tuhan tidak pernah melewati satu detik pun kepada setiap individu yang bertobat. Makanya dalam catatan kehidupan itu menceritakan semua pengalaman cinta mereka dengan Tuhan mereka, penurutan-penurutan mereka, itu semua yang dicatat. Tapi kitab kematian menceritakan semua keburukan hidup mereka. Motif hati mereka yang buruk dicatat semua. Apa yang mereka lakukan, yang mereka kata-katakan, yang tidak pernah mereka tobatkan, tidak pernah mereka akui kepada Tuhan, itu dicatat di sana. Dan akhirnya dari catatan itu setan menuduh mereka dan setan katakan, kalau begitu mereka bukan milikmu, mereka itu milikku. Jadi kalau saya binasa, mereka pun turut binasa. Jadi setan klaim seperti itu. Dan Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Makanya ada lebih baik kita kalau membuat catatan itu menjadi indah di mata Tuhan. Kita sendiri akan baca catatan itu nanti. Asalkan kita setia. Setia. Itu yang bisa saya pahami, Bu Kalili, sehubungan dengan cerita-cerita apakah hanya mereka yang bisa dicatat. Tidak, semua dicatat. Hanya ketepatan di dunia ini Tuhan hanya ambil cerita-cerita mereka supaya menjadi pengalaman dalam hidup kita. Tapi begitu kita di sorga, banyak pengalaman kita peroleh dari catatan-catatan seluruh manusia yang ada. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan berkati Kak Lili. Baiklah umat Tuhan yang dikasihi, berakhirlah akan Bible study kita malam hari ini. Semoga kita semua turut terberkati dengan pelajaran-pelajaran yang kita boleh petik dari kisah Rut dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah
ditanyakan, dan semoga jawaban-jawaban yang saya berikan juga bisa terjawab, menjadi satu referensi, tapi bukan menjadi satu standar sendiri, tidak. Saudara juga belajar, kita belajar bersama-sama, dan kiranya apa yang kita peroleh malam hari ini boleh membawa dan membangun kerohanian kita lebih tinggi lagi, lebih sempurna, dan lebih serupa dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baik, kita akan datang kepada doa berkat malam hari ini. Ada usulan doa yang